Sebelum lanjut ke pertanyaan, kita perkenalkan dulu ya. Bintang tamunya udah dari tadi ngantuk, anggun gitu. Tadi saya nungguin kapan sih aku dikenalin gitu kan? Kapan sih aku diajak ngomong kali ya? Ini dari komunitas PFCI. Apa itu PFCI? Primat Fostering Care Indonesia atau Konstitusi Satwa dan Keanekaragaman Hayati. Kenapa kita bawa bintang tamu yang gantengnya luar biasa ini? Lihat tuh kacamatanya, Masya Allah. Saya kan aku. Ini namanya Oba. Ini namanya Jeki. Saya jangan pernah mereka dulu ya tanya bawahnya. Oke, ini Mas Andri, ya. Mas Andri, ini Mbak Afan. Jeki. Oh, namanya. Oke, waktu dipersilakan untuk memperkenalkan sedikit ya apa itu komunitas kalian, siapa itu ganteng ini juga udah pacar belum? Nanti akan ada sesi foto-foto ya dengan catatan berani memegang tangannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan juga kami dari Yayasan Konservasi Satwa dan Keanekaragaman Hayati yang memayungi komunitas pecinta primata namanya PFCI, Primat Fostering Care Indonesia. Jadi kita bergerak di bidang spesialisasi di primata, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan terhadap satwa juga kita tetap melestarikan sama, karena mereka juga punya hak yang sama ya. Di mata Tuhan mereka semua makhluk Tuhan juga. Jadi kita punya kewajiban sama-sama menjaga, melindungi mereka, satwa manapun, dan melestarikan mereka. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu nih bintang tamunya nih, yang pakai kacamata nih, yang ganteng-ganteng gitu. Ya, yang seperti kakak-kakak, bapak-bapak, ibu lihat ini ada 2 ekor monyet di depan ya, yang pakai kacamata. Ini mungkin sudah ada yang pernah melihat ada hewan yang sebesar ini. Ini adalah jenis beruk. Kalau sebutan Indonesia itu adalah beruk. Kalau bahasa Latinnya itu Macaca dan Spina. Dia ini berasal sumbernya, lokasinya ada di daratan Sumatera. Kita tidak akan bisa menemukan hewan jenis beruk ini ada di Kepulauan Jawa Barat. Nah, ini juga ada si Jos. Ini kecil ya? Ini kecilnya. Nanti cikal bakalnya akan seperti ini, ya, seperti Koba dan Jeki. Nah, ini Jeki, yang ini Koba. Jeki ini usianya 15 tahun. Koba ini umurnya 17 tahun. Nah, Koba ini lagi ngurus KTP karena udah pas 17 tahun. Ya, jadi yang kita lihat ini adalah hewan beruk, istilahnya jumbo ya. Jadi kalau kita melihat hewan seperti ini di alam sana, ini adalah hewan yang buas ya. Kategorinya hewan buas predator. Tapi mereka ini adalah golongan juga hama, karena perkembangan biakan mereka ini begitu sangat dahsyat. Populasinya memang sangat banyak sekali. Jadi hewan seperti ini apabila kita temukan tidak sengaja ketemu di hutan, apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana sih cara untuk menghindari dari serangan mereka? Hal seperti ini memang tidak direkomendasikan untuk kita pelihara ya, karena ini adalah bukan hewan peliharaan sebenarnya. Hewan ini kenapa ada di sini? Mereka punya histori masing-masing. Kalau ini rescue dari hutan, karena hewan seperti ini kan berkoloni ya. Hewan ini berkoloni tidak hanya puluhan, belasan, tapi ratusan bahkan bisa ribuan. Mereka ini hidup berkelompok di hutan sana. Jadi karena mereka ini adalah golongannya hama, mereka ini sering merusak perkebunan, ladang, hasil panen para petani. Jadi Jeki ini
beserta kawan-kawan dan koloninya ini dia kelaparan ya. Sebenarnya mereka ini nggak salah juga gitu. Kenapa mereka harus turun gunung, keluar hutan, masuk ke pemukiman? Karena bahan pakan yang mereka dapatkan di dalam hutan itu sudah semakin minim. Sampai akhirnya pasukan para penjajah pun diambilnya. Seperti itu, betul. Akhirnya kita nggak bisa saling menyalahkan ya, karena memang ini sudah segera seperti itu. Ekosistemnya juga kita sudah rusak ya, karena di dalam hutan juga udah banyak penebangan, terus tidak seimbang antara konsumsi hasil dari pohon itu seperti buah-buahan atau sayuran itu tidak sesuai dengan adanya hewan-hewan yang ada di dalamnya. Jadi mereka ini sekalinya ada pohon-pohon yang berbuah atau segala macamnya, sayur-sayur atau segala macamnya itu tidak seimbang dengan populasi yang ada, yang jumlah banyaknya dari di dalam hutan itu. Jadi mereka itu rebutan, ada yang dapat, ada yang tidak. Bayangkan di dalam hutan itu mereka berkoloni, berkelompok. Itu tidak hanya puluhan, ratusan bahkan ribuan. Sedangkan pepohonan mungkin ada puluhan. Pasti ada beberapa puluh juga yang tidak mendapatkan bagian. Akhirnya mereka kan ini hewan yang bermutasi, selalu mencari makanan di mana saja. Dan dia akhirnya mungkin sudah tidak mendapatkan bahan pakan di dalam hutan, karena mereka juga bisa saling menyerang, sehingga mereka bisa disebut hewan kanibal ya, saling memakan. Akhirnya ya mereka ini menjadi semakin buas, karena golongan itu mereka memang predator, omnivore atau kayak gitu, pemakan semua dari vegetable sampai fruit ya, dari sayuran sampai buah-buahan. Jadi apa aja dia bisa makan. Makanya Jackie ini beserta kawan-kawannya mungkin tidak dapat bagian, kakak-kakaknya dari bapak ibu nggak dapat bagian dia dari dalam hutan. Akhirnya turun ke pemukiman, ke pemukiman keluarga, akhirnya merusak tuh hasil panen, hasil tani, segala macam ladangnya. Nanti aja. Ya. Tenang, ini hewannya bisa kok. Ini sudah di. Kang Andri, langkah utama ya. Kan aku suka naik gunung ya. Ya. Dan banyak banget monyet ya. Betul. Kadang kita melihat gantang, putrek melihat gantang. Banyak apa sih? Jangan lupa takut tiba-tiba diserang. Cara untuk menghindari yang aman itu langkahnya seperti apa? Ya. Memang ini yang perlu kita ketahui sama-sama, bahwa kalau kita temukan hewan-hewan seperti ini, kalau khusus untuk darat, mereka ini koloninya hewan koki atau monyet yang berukuran panjang ya. Itu berbeda dengan besi dan kobra dan koki. Ekornya pendek. Kalau jenisnya ekornya pendek, kalau masih kecil bisa dimasukin ke dalam baju. Tapi kalau sudah di tempat ini ada bentuknya. Biasanya ada di belakang, dikeluarin, jadi nggak bisa dimasukin juga, kasihan pergerakannya jadi tidak leluasa. Jadi apa yang harus kita lakukan apabila kita ketemu dengan hewan-hewan yang berkoloni seperti ini? Karena tidak cuma satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lanjut kan? Karena kan dia tidak tetap banget banyak. Betul. Seperti orang tawuran ya, orang tawuran. Nah, ya. Jadi pada saat koloni hewan itu sedang bertatapan, kita tidak sengaja melewati jalur mereka punya zona-zona kekuasaan. Nggak pernah tahu di kekuasaan hewan mana. Kalau kita manusia sih kita bisa bilang Malam ini juga ada komentar kawasan hewan ini banyak ulas kan ini ya. Namanya waktu sama aja dengan betul. Makanya karena mereka ini tidak bisa mengerti bahasa kita, tapi dia tahu gerakan-gerakan kita, gestur kita. Jadi yang perlu pertama kali kita lakukan adalah kita harus tenang dulu. Walaupun kita dalam ketakutan ya, sudah pasti ya. Paniknya itu harus dikendalikan.
panik itu sudah pasti, karena kita mungkin belum pernah punya pengalaman ketemu sama kumpulan monyet, kelompok monyet yang segitu banyaknya. Itu yang baru datang mata. Di belakangnya lagi, di atas kelompok itu udah siap teman-temannya. Kalau temen gua kenapa-napa nih gua turun nih, kayak gitu. Kayak orang tawuran ya, karena mereka berkelompok, kebetulan mereka punya kekuatan satuan. Temennya disakiti, semuanya turun. Karena setelah kita tenang, jangan panik, jangan memberikan gerakan yang mengagetkan, dan juga jangan menunjukkan kita takut, walaupun sebenarnya kita takut. Betul, jadi apa seperti budaya. Jadi saya akan praktekkan juga pada saat kita ketemu dengan orang sebanyak itu. Selama kita jangan takut, jangan tunjukkan takut, kita harus tenang dan jangan memberikan gerakan yang mengagetkan. Tapi kalau kita ingin menerobos jalanan itu, ini ada dua opsi dulu nih. Apakah kita tetap mau jalan maju atau memutar terbalik? Balik aja kan tinggal. Oke, kalau kita mau putar balik itu lebih baik. Kalau kita takut, kita nggak percaya diri, sebaiknya jangan. Karena segala sesuatu ragu itu tidak baik. Kecuali di sana jaga antri. Iya. Itu kalau untuk mental satria sih nggak akan seperti itu ya Bu ya. Apalagi Pak Adi nih ya, mau malu nggak mungkin ya tujuh cuma dari pagi tapi tujuh malu kayak harus tahu bagaimana cara menghindari, sudah pasti lebih paham juga. Jadi buat orang-orang yang jiwa satria itu ya dia pasti akan maju terus. Tapi kita akan ambil opsi yang mundur ya, yang balik lagi. Pada saat kita mau kembali, itu kan semua pra-pra